Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Kartika, NPM 181111003317. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang pengertian micro teaching menurut para ahli. Menurut Sukirman pada tahun 2012, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau sederhana. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar yang dilatih, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu menurut Barnawi dan Arifin pada tahun 2016. Micro teaching adalah sebuah metode yang dilakukan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Dalam micro teaching, sekelompok calon guru berlatih untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar mengajar, memperhatikan kegiatan mengajar, dan berdiskusi untuk membahas tentang masalah-masalah yang ditemukan. Proses belajar mengajar direkam dalam sebuah video dengan pantauan dosen pembimbing. Calon guru saling bertukar peran, ada suatu saat menjadi guru, ada pula yang suatu saat menjadi siswa. Cara seperti inilah yang telah dilakukan di banyak lembaga pendidikan guru. Yang ketiga yaitu menurut Asril pada tahun 2011. Micro teaching adalah sebuah model pengajar yang dikecilkan atau disebut juga dengan real teaching. Jumlah yang pesertanya berkaitan antara 5-10 orang, ruang kelasnya terbatas, waktu pelaksanaan kaisar antara 10 dan 11 menit, terfokus pada keterampilan mengajar tertentu, dan pokoknya bahasan yang disederhanakan. Menurut Hasibun Ibrahim dan Tomial pada tahun 2014, micro teaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar sehingga guru dan calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar dan situasi yang disederhanakan. Dan yang keempat yaitu menurut Helmiati pada tahun 2013. Micro teaching adalah penguasa keterampilan dasar mengajar. Guru perlu berlatih secara parsial, artinya tiap-tiap komponen keterampilan dasar mengajar perlu dikuasai secara terpisah-pisah. Adapun yang dikecilkan dan disederhanakan adalah jumlah siswa 5-10 orang, waktu mengajar 5-10 menit, bahan pelajaran hanya mencakup 1 atau 2 hal yang disederhanakan, dan keterampilan mengajar. Difokuskan beberapa keterampilan khusus saja. Lalu yang kedua yaitu fungsi dan manfaat micro teaching dalam pendidikan. Menurut Barnawi dan Arifin, pada tahun 2016, micro teaching berfungsi untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar mengajar. Sedangkan bagi guru, micro teaching berfungsi memberi penyegar keterampilan dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja mengajarnya. Melalui micro teaching, baik guru maupun calon guru dapat memperoleh informasi tentang kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar. Apa saja kelebihan yang perlu dipertahankan dan apa saja kekurangan yang dapat diperbaiki. Selain itu, melalui micro teaching, guru dapat memberi metode atau model pembelajaran baru sebelum digunakan pada kelas yang sebenarnya. Menurut Helmiati pada tahun 2013, micro teaching berfungsi untuk membina calon guru atau tenaga pendidik melalui keterampilan kognitif, psikomotorik, reaktif, dan interaktif. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran mikro dan micro teaching adalah yang pertama yaitu fungsi instruksional. Sebagai media fasilitas praktek latihan bagi calon guru untuk berlatih dan memperbaiki, meningkatkan keterampilan pembelajaran, juga latihan penerapan pengetahuan, metode, dan teknik mengajar dan ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoretik. Yang kedua yaitu fungsi pembinaan. Sebagai tempat pembina dan pembekalan, para calon guru dibina sebelum terjun ke pengajar sebenarnya. Micro teaching dijadikan tempat pembekalan calon guru dengan memperbaiki komponen-komponen mengajar sebelum terjun ke kelas tempat pengajarnya.
Yang ketiga yaitu fungsi integralistik sebagai program yang merupakan bagian integral program pengalaman lapangan serta merupakan mata kuliah peserta PPL dan berfungsi sebagai mata kuliah wajib nyata. Yang keempat yaitu fungsi eksperimen sebagai bahan uji coba bagi calon guru pakar di bidang pembelajaran. Contohnya, seorang guru berdasarkan penelitian menemukan suatu model pembelajaran. Maka, sebuah penemuan itu dipraktekkan di lapangan. Maka, terlebih dahulu diuji cobakan di dalam micro-teaching ini. Dengan hal ini, hasil dapat dievaluasi di mana letak kelemahannya untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Dengan kata lain, bahwa fungsi micro-teaching adalah sarana dan latihan mempraktekkan mengajar. Salah satu syarat bagi siswa, mahasiswa yang mengikuti praktek mengajar di lapangan. Yang kelima yaitu peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran ketika menjadi kolaborator yang mempraktisi teman yang terampil praktik mengajar. Yang keenam yaitu lebih siap melakukan kegiatan praktik mengajar di lembaga dan sekolah. Yang ketujuh yaitu dapat menilai kekurangan yang ada dalam dirinya yang berkaitan kompetensi dasar mengajar melalui refleksi diri setelah praktik di depan. Yang kedelapan yaitu sadar bagaimana membentuk profil pendidik bagi ditinjau dan dikompetensi penampilan, sikap, dan perilaku. Melalui micro-teaching, seorang calon pendidik akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena telah dilatih secara baik dan dibekali kompetensi demi kompetensi, baik secara terpisah maupun terpadu dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Menurut Banawi dan Arifin pada tahun 2016, tujuan micro-teaching adalah untuk membekali dan meningkatkan performance calon guru dan guru yang mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui latihan keterampilan mengajar. Micro-teaching digunakan untuk mempertemukan antara teori praktik mengajar pada siswa maupun calon guru. Selain itu, micro-teaching digunakan untuk menyiapkan calon guru sebelum praktik mengajar di sekolah. Micro-teaching merupakan salah satu penunjuan pengalaman lapangan bagi calon guru. Micro-teaching menjadi salah satu latihan terbatas mengenai keterampilan-keterampilan tertentu. Menurut Hasibuan, Ibrahim, dan Tomil pada tahun 2014, ditinjau yang diterapkan pembelajaran micro-teaching antara lain yaitu membantu calon guru atau menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu dalam ini service training bagi guru atau dosen diharapkan dan bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangan dalam mengajar yang diusaha memperbaikinya. Yang ketiga yaitu sebagai penunjang usaha peningkat keterampilan maupun secara efektivitas dan efisien penampilan calon guru dan guru dalam proses belajar mengajar.